Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, apakah kalian tahu apa makna dari iman kepada Allah itu? Iman kepada Allah adalah percaya atau yakin bahwa Allah itu ada. Anak-anak, tahukah kalian siapakah yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana kita mengenal Sang Pencipta alam semesta beserta isinya ini? Mari kita bahas bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta dan penguasa alam raya ini beserta isinya. Ciptaan Allah banyak rupanya. Beberapa ada yang di langit dan ada juga di bumi, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai cara. Dengan alam semesta, dengan Al-Quran, dan ada juga dengan mengenal Asmaul Husna. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti nyata adanya Tuhan. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, benda yang tidak bisa tumbuh, benda yang tidak bisa berkembang, dan benda yang tidak bisa bernafas. Namun ada juga yang disebut dengan benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, benda yang bisa tumbuh, benda yang bisa berkembang, dan benda yang bisa bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Anak-anak, ayat Al-Quran tersebut mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan nama-nama baik bagi Allah, yang jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi, yang diperkenalkan oleh Allah
kepada manusia adalah 99 nama dengan melalui perantara wahyu yaitu Al-Quran. Anak-anak, tahukah kalian bahwa semua perbuatan baik ataupun buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, tahukah kalian arti dari Al-Adl? Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, ataupun jabatannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Pengertian dari takwa adalah mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Manusia pasti membutuhkan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Sebaliknya, manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagung-agungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.